wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rita Santiwardani dari SMPN Sukorambi, Kabupaten Jember. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 kelas 97B. Di sini saya akan memberikan tugas 1.2.A.6 demonstrasi konstekstual modul 1.2, yaitu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Lima peran guru penggerak. A. Menjadi pemimpin pembelajaran. B. Menggerakkan komunitas revisi. C. Menjadi coach guru lain. D. Mendorong kolaborasi antar guru. Dan E. Mewujudkan kepemimpinan guru. Nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Reflektif. 3. Inovatif. 4. Kolaboratif. Dan yang kelima adalah mandiri. Selama ini belum bisa menjadi guru. Kenapa? Karena selama ini saya masih mengajar belum benar-benar memahami. Karena masih melakukan pembelajaran yang hanya mengejar bagaimana jika saya mampu menjawab ujian. Dengan belajar modul 1.1 dan 1.2 ini, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahami siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal dan dalam satu kelas melakukan pembelajaran yang sama, meskipun karakteristik mereka berbeda. Sekarang saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak tepat. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bagaimana sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas dan mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, mampu melakukan nilai-nilai guru penggerak. Penerapan ke depan atau rencana untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain: 1. Melakukan tes awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi siswa. 2. Merancang pembelajaran sesuai karakteristik siswa dengan mengacu pada hasil tes awal. 3. Mendesain pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, MGMP, dan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan memimpin pembelajaran. 5. Berkolaborasi dengan rekan dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada siswa. 6. Melakukan refleksi di setiap kegiatan, terutama setelah pembelajaran, baik dengan rekan maupun dengan siswa, sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan: 1. Melakukan tes awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi siswa. Kegiatan ini tujuannya adalah berbagai macam manfaatnya,
yaitu salah satunya adalah kegiatan guru mengenali dan memahami karakter siswa adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik. Karakteristik anak yang satu berbeda dengan anak yang lain. Yang pernah saya lakukan yang kedua adalah merancang pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan mengacu pada hasil tes awal. Di sini, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang pernah saya lakukan yang ketiga adalah mendesain pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Di sini, saya bersama siswa saya dan rekan guru saya mencoba mendekatkan diri pada siswa agar mereka lebih akrab dengan kita, agar mereka lebih nyaman dan agar mereka bisa menghargai antara sesama teman dan sesama guru. Dengan metode pembelajaran seperti ini, mereka akan lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Yang pernah saya lakukan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, MGMP, dan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan sistem pembelajaran. Di sini saya bersama rekan teman sejawat MGMP IPS Wilayah Tengah sedang berkolaborasi dan memecahkan masalah masing-masing sekolah. Kita pecahkan dan kita berdiskusi bersama-sama bagaimana kita merancang pendidikan yang lebih baik lagi. Yang saya lakukan yang kelima adalah berkolaborasi dengan rekan dalam desain pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di sini saya berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sejawat maupun IPS, yaitu membuat modul ajar. Kegiatan yang pernah saya lakukan yang keenam adalah melakukan refleksi di setiap kegiatan, terutama setelah pembelajaran, baik dengan rekan-rekan maupun dengan siswa, sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Siswa maju di depan kelas secara bergantian, membacakan hasil refleksi di akhir pembelajaran. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana mereka mengikuti pembelajaran selama berlangsung. Salam guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.